Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 27 November 2024 berjudul Tidak bisa tidak mencintai Tuhan. Tuhan tidak memandang muka, tetapi Tuhan melihat perbuatan. Dan tentu perbuatan yang lahir dari hati. Karena Tuhan bukan hanya dapat menangkap apa yang kelihatan, melainkan juga yang tidak kelihatan, yaitu motivasi seorang melakukan sesuatu. Tuhan menghendaki agar segala sesuatu yang kita lakukan didasarkan pada hati yang mengasihi dan menghormati Dia. Jadi bukan berapa banyak uang yang kita bisa berikan untuk gereja, bukan seberapa aktif kegiatan kita dalam pelayanan, bukan berapa kali kita bisa ke gereja dalam satu minggu, melainkan apakah segala sesuatu yang kita lakukan sejak kita bangun tidur sampai kita kembali merebahkan tubuh kita di malam hari, kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang mengasihi dan menghormati Dia. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan baik kamu makan atau minum atau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan itu semua untuk kemuliaan Allah. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan haruslah disertai dengan sikap hati yang menganggap, memandang, memperlakukan Tuhan itu mulia, berharga. Tentu sesuatu yang kita hargai, sesuatu yang kita pandang mulia, pasti kita cintai. Tidak mungkin seseorang mencintai sesuatu yang dia tidak pandang berharga. Tidak mungkin seseorang mencintai sesuatu yang tidak dia pandang bernilai. Kita harus mengerti bahwa bisa mencintai Tuhan adalah suatu kehormatan. Jangan kita memandang hal mencintai Tuhan sebagai sesuatu beban, melainkan sebagai sesuatu kehormatan. Dan mestinya kita sampai pada level di mana mencintai Tuhan itu merupakan kebutuhan batin kita, sampai kita tidak bisa tidak mencintai Tuhan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dikatakan bahwa kita adalah perawan suci atau mempelai Kristus. Perawan suci di sini menunjuk kepada orang yang tidak bernoda, yang hatinya tidak terbelah, hatinya tidak mendua, hatinya utuh, bulat, tidak ada jurusan, arah, akses kemanapun kecuali Tuhan. Sejatinya kita memang tidak memiliki pilihan lain. Kita harus mencapai level itu. Jadi kita harus memaksa diri kita. Karena dunia telah banyak mencuri hati kita, menciptakan selera di dalam diri kita. Tidak mudah menghapus percintaan dunia. Tidak mudah menghapus selera yang sudah melekat di dalam diri kita ini. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Tergantung seberapa kita nekat, intens, giat, serius, terus-menerus untuk mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Kita hanya memiliki kesempatan tidak lebih dari 100 tahun. Dan jika dibandingkan dengan kekekalan, tidak ada artinya. Namun di 100 tahun umur hidup kita bisa membangun sebuah relasi dengan Tuhan sampai hati kita terikat kepadanya. Selera jiwa kita tertuju hanya kepada Tuhan. Kita menjadikan Tuhan kekasih jiwa kita, dan tentu Tuhan menjadikan kita kekasihnya. Dan itu yang membahagiakan hati Tuhan. Yang berjuang belum tentu mudah mencapainya. Kalau tidak berjuang, tidak akan bisa mencapainya. Kalau seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang pembicara, seorang worship leader tidak sampai puncak mencintai Tuhan, maka dia tidak bisa menularkan hati yang mencintai Tuhan. Ia tidak bisa membuat atmosfer hati yang pecah di hadapan Allah. Sadarlah, kalau kita bisa mengenal Allah yang benar, itu adalah anugerah. Sebab tidak semua orang menjadi umat pilihan. Namun kita boleh mengenal Allah yang benar. Dan Allah yang benar itu hanya satu, Elohim Yahweh.
yang menyatakan diri sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, maka temukan dia. Temui dia, alami dia, dan pecahkan hati kita untuk mencintai dia. Jangan kehilangan kesempatan yang setitik ini untuk kekekalan kita. Orang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti hatinya pecah di hadapan Allah. Dan tidak mungkin karakternya buruk. Sebaliknya, tidak mungkin seseorang bisa bersekutu dengan Tuhan kalau karakternya buruk. Maka kita harus bisa membedakan hal yang kompleks, rumit, dan muskil dengan yang tidak rumit. Jangan hal yang tidak rumit kita jadikan rumit, dan hal yang mestinya kompleks atau rumit kita tidak anggap itu kompleks. Hal pemenuhan kebutuhan jasmani itu relatif, tidak kompleks. Tapi yang kompleks adalah bagaimana menjadi manusia yang agung, yang luhur. Setan membuat banyak orang fokus kepada apa yang sebenarnya bukan kompleks, tapi dianggap kompleks, dianggap rumit. Dan tanpa disadari para hamba Tuhan menarik Tuhan masuk ke dalam masalah yang tidak kompleks tersebut. Yang mestinya tanpa campur tangan Tuhan pun, asal dia bertanggung jawab, dapat diselesaikan. Tuhan dengan hukumnya akan memenuhi, karena Tuhan punya hukum. Yang kamu tabur, kamu tuai. Campur tangan Tuhan ada di dalam hukumnya, bukan campur tangan Tuhan yang merusak tatanannya. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk tetap bisa mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.